Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman seputar proses pendinginan kopi setelah dikeluarkan dari mesin drum. Hal ini penting buat diketahui oleh para roaster, terutama yang baru belajar ngerosting. Sebetulnya berapa lama proses pendinginan itu dan bagaimana pengaruhnya kepada cita rasa kopi. Sebelum mengikuti video selanjutnya, jangan lupa subscribe dulu teman-teman dan lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat terus informasi terbaru dari Erisan di cerita seputar kopi. Ikuti video. Dalam proses merosting kopi, ada banyak bagian atau banyak hal yang harus kita perhatikan. Ya, karena kita berharap kopi yang kita roasting itu berkualitas baik atau hasil seduhannya sesuai dengan cita rasa yang kita harapkan. Ya, ada banyak proses yang dilalui ketika kita merosting kopi. Pertama adalah suhunya, lamanya merosting, juga tingkat kematangannya. Ya, jadi ada banyak proses. Nah, di antara sekian banyak proses, di video ini saya mau sharing sesuatu yang menjadi faktor penting juga, yaitu sebetulnya berapa lama kopi setelah keluar dari drum dalam proses pendinginan itu sebetulnya berapa lama kita harus segera mendinginkan kopi itu mencapai kepada suhu ruangan. Ya. Teman-teman roaster mungkin mempunyai profil masing-masing. Ya, ada teman-teman yang senang dengan light roast, ya suhunya mungkin sekitar 200-an atau 198, 205 maksimal. Tetapi juga ada teman-teman yang senang dengan yang level lebih gelap. Ya, biasanya di atas 205, 210 derajat. Nah, jadi suhu ini cukup panas, ya. Makanya ketika kita selesai merosting dan pada saat biji kopi mulai keluar dari drum masuk ke area dingin atau masuk ke area cooling beans, maka kita juga pingin secepat itu kopi yang tadinya panas secepat itu turun dingin. Nah, jadi sebetulnya seberapa lama standarnya yang bagus supaya kopi kita sesuai dengan profil yang kita harapkan. Ya, jangan sampai ketika kita mengeluarkan roasted bean dari drum lalu mengalami proses pendinginan, warna yang akhirnya atau warna akhirnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, jadi banyak buku yang mereferensikan, juga banyak video-video tutorial bagaimana merosting kopi, dan juga banyak referensi dari para pakar-pakar roaster bahwa proses pendinginan ini harus dilakukan dalam waktu yang secepat mungkin dan sesingkat-singkatnya. Ya, jadi batas maksimal proses pendinginan ini adalah sekitar 3 menit. Ya, jadi batas maksimalnya tuh, kalau bisa di bawah 3 menit itu jauh lebih bagus. Ya, kenapa proses pendinginan ini kita mau secepat mungkin? Tujuannya adalah supaya kopi setelah keluar dari drum itu tidak mengalami lagi proses pemasakan atau pematangan atau juga perubahan warna. Ya, jadi kita mau warna yang kita hasilkan sesuai dengan yang kita lihat pada saat kita mau mengeluarkan biji kopi dari drum. Ya, jadi itu yang direkomendasikan oleh banyak para roaster atau para pakar-pakar roaster lainnya. Oleh sebab itu, saya sangat merekomendasikannya, sangat menyarankan kepada semua para pembuat mesin roaster, terutama yang lokal atau buatan Indonesia, selain memperhatikan speed drum, memperhatikan kualitas drum, memperhatikan pengapian, faktor ini juga harus menjadi salah satu tolok ukur atau perhatian teman-teman para pembuat roaster, yaitu proses pendinginannya diusahakan harus secepat mungkin. Oke. Nah, tapi saya mau ngasih tips sama teman-teman. Misalkan teman-teman punya mesin roasting yang proses pendinginannya cukup lama atau bisa di atas 5 menit. Ya. Jadi saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk menjual mesin roastingnya, karena itu akan bertambah investasi lagi. Tetapi satu hal yang bisa teman-teman lakukan adalah untuk meminimais kesalahan pada saat pendinginan ini. Jadi
ketika teman-teman memiliki mesin roasting yang pendinginannya cukup lama, maka ketika teman-teman mengeluarkan biji kopi dari drum roaster, itu harus di bawah sedikit dari profil yang teman-teman mau. Misalkan teman-teman berniat mengeluarkan atau pingin sekali profil roastingnya misalkan di suhu 205 derajat ya, atau medium roast. Nah, jadi ketika teman-teman mau mengeluarkan biji kopi itu dari drum roaster, teman-teman keluarkan di bawah 205 derajat. Ya, bisa di 203 atau 204 derajat. Sehingga 1 derajat lagi biarkan cooling tray-nya yang melakukan pemasakan. Ya, ini khusus hanya untuk teman yang memiliki mesin roaster yang proses pendinginannya cukup lama. Proses pendinginan menjadi salah satu faktor yang harus kita perhatikan pada saat kita nge-roasting. Karena sekali lagi, profil yang kita hasilkan dari kopi yang kita roasting itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena lamanya proses pendinginan ini akan merusak kepada hasil akhir dari seduhan kopi teman-teman. Buat teman-teman semua, tolong diperhatikan proses pendinginannya supaya teman-teman bisa menghasilkan kopi yang berkualitas. Dan juga satu hal nanti akan saya mau sharing sebenarnya bagaimana bunyi crack yang baik dan ada indikator bahwa hasil roastingannya akan bagus. Ya, oke teman-teman. Sampai di sini dulu video yang saya sharing di kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, terutama teman-teman roaster. Jangan lupa teman-teman, tolong bantu subscribe channel ini supaya semakin besar dan berkembang, dan lonceng notifikasinya juga. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video lainnya bersama Erisan di cerita seputar kopi.